Kembali lagi ke channel Dilektum, channel yang membahas tentang ilustrasi. Dan konten kali ini adalah konten pamer Dilektum. Nah, sekarang aku udah punya nama buat konten ini. Jadi aku kasih nama konten pamer Dilektum ini adalah Pojok Galeri. Dan buat yang belum tahu, pamer Dilektum itu dimana kalian mengirimkan karya-karya terbaik yang udah kalian punya dan aku akan ngebahas di video. Nah, jadi buat kalian yang belum ikutan, bisa ikutan juga, kirim karya kalian ke email dilektumilus@gmail.com dengan judul pamer karya, atau bisa ke Instagram dengan hashtag pamer Dilektum. Dan karya yang masuk itu udah sekitar 28, dan kali ini aku akan milih beberapa dari karya-karya tersebut. Kita langsung masuk aja ke karya yang pertama. Karya yang pertama ini dari @atu_wayo. Ilustrasinya ini menggambarkan tentang kucing. Ini aku bacain deskripsinya. Pinky meninggal dunia namun meninggalkan 3 anak kucing yang berumur 2 minggu. Saya bingung, mereka butuh ASI induknya. Akhirnya saya kasih susu ya merek tertentu. Alhamdulillah sampai sekarang anak kucing sehat-sehat. Wow, di balik karya yang bagus ini ada cerita yang sedih ya. Alasan pertama aku milih karya ini adalah karena ilustrasinya itu menarik banget. Di balik cerita yang menyedihkan, tapi ilustrasinya memang bagus karena permainan teksturnya itu berani. Di berbagai objeknya itu dipakein tekstur, jadinya nggak berasa flat. Dan bermacam-macam teksturnya juga. Ditambah lagi karakter kucingnya juga lucu-lucu. Dan juga di sini ada permainan cahaya yang menarik, yaitu highlight yang ada di depannya. Tone warnanya juga oke, dia memakai 3-4 warna dengan dominan warna kuning karena ini ada kardus kalau nggak salah ya. Oke, dan itu adalah karya yang pertama dari @atu_wayo. Nah, sekarang masuk karya yang kedua dari Astrid Ale, dan ini adalah karya dari buku What Makes a Yak Laugh. Ini tentang yak yang serius dan pemarah yang nggak pernah tersenyum ataupun tertawa. Jadi ilustrasi yang dikirimnya ini ada 3. Ya, aku penasaran sih sama hasil jadi buku ceritanya seperti apa, karena ilustrasinya lucu banget. Tone warnanya juga oke dengan warna-warna yang hangat, dan juga karakter-karakternya juga menarik. Ilustrasi ini punya ciri khas yaitu di outline-nya sih. Sebenarnya Astrid Ale ini udah ngirim beberapa karya lain selain dari yang ini. Kita bisa lihat karya-karya lainnya seperti ini. Dan itulah karya kedua dari Astrid Ale. Sekarang kita masuk ke karya ketiga dari Dita Putri_MV. Why do villain exist? Kalau kita lihat secara keseluruhan, ini seperti tentang cerita kerudung merah. Tapi dari judulnya ini sangat menarik, kenapa penjahat itu bisa eksis. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu deskripsinya, kalian bisa baca langsung ke Instagramnya. Soalnya deskripsinya panjang dan bercerita. Jadi ada ceritanya gitu. Jadi kalau yang penasaran, lebih baik kalian lihat langsung ke Instagramnya. Dan inti dari ceritanya ini adalah penjahat itu ada untuk membuat tokoh baik itu berkembang. Tokoh baik itu maksudnya protagonis. Kita belajar untuk menjadi orang yang lebih baik dan berterima kasih kepada mereka. Kita belajar tentang kesabaran, kita belajar tentang melepaskan, dan kita belajar tentang yang baik akan selalu menang, meskipun itu terlihat mustahil. Dan cerita tanpa penjahat itu akan terasa membosankan. Ilustrasi yang menarik dengan konsep yang mendalam dan juga cerita, aku suka banget. Dan selain dari gambar ini, Dita Putri juga udah mengirimkan karya yang lainnya. Kita lihat karyanya seperti ini. Karya yang menarik dengan penuh tekstur juga, permainan tekstur. Cocok banget untuk ilustrasi buku anak. Dan sekarang kita masuk ke karya yang keempat dari Rima Amalia 6. Halo teman-teman, jadi kemarin Rima dikasih kue walau sama nenek, dan rasanya itu enak banget, dan di rumah itu masih ada banyak. Jadi Rima pengen gambar labu, tapi memang gambaran yang agak mirip sama tema Halloween sih. Tapi Rima nggak mau ngerayain Halloween, makanya Rima kasih warna terang biar nggak sama kayak Halloween. Semoga kalian suka. Oh, jadi ini bukan cerita tentang Halloween. Aku pikir pertama kali ini tentang Halloween, tapi ilustrasinya menarik. Ini ada teksturnya, sepertinya dia pakai tekstur kertas, jadi kelihatan kayak watercolor
tapi ada di kertas. Nah, Rima sendiri ngirimin proses pembuatannya seperti apa aja, dari yang sketsa, pewarnaan dasar, sampai ke finishingnya, sampai akhirnya jadi karya yang seperti ini. Dan Rima juga ngirimin beberapa karya lainnya selain yang ini. Dan yang aku takjub adalah perkembangan yang luar biasa. Aku ngelihat pertama kali Rima ini ngirimin karya yang seperti ini, dan perkembangannya sampai sekarang karya yang dikirim itu berbeda banget, padahal rentan waktunya cuma beberapa bulan. Dan tone warna yang dipakai sekarang ini lebih ke warna-warna oranye dan merah, warna-warna hangat sih, tapi keren, suka banget. Jadi ilustrasi yang pertama kali dibuat itu nggak terlalu banyak pakai tekstur, jadinya menurutku sih itu kelihatan agak flat. Dan karya yang terakhir ini dari email Wiwit Cahyani. Halo Kak, saya Wiwit Cahyani, saya ingin ikut challenge pamer karya dari kakak. Jadi ilustrasi ini saya buat karena saya menyukai cerita tentang seorang penyihir, dimana biasanya cerita seorang penyihir lebih cenderung gelap dan menyeramkan. Namun kali ini saya ingin membuat kesan yang sedikit berbeda. Jadi di ilustrasi ini saya menggunakan warna yang lebih ceria, seperti ungu, pink, kuning, dan yang lain. Ya, kalau kita lihat di sini ilustrasinya keren banget sih, punya ciri khas banget. Tone warna yang ada di sini itu adalah warna ungu, kuning, oranye, dan sedikit nuansa biru di belakangnya. Ini permainan warnanya bagus sih. Kalau misalnya mungkin nggak ditambahin biru, ini bakal terlihat agak flat. Tapi di sini ada ditambahin biru sedikit di belakang, jadi ilustrasinya lebih menarik lagi. Dan warna-warna yang dipakai di sini aku ngerasa kayak pakai krayon gitu, tapi ini pastinya digital painting. Dan selain tekstur krayon ataupun tekstur batu, ini ada juga tekstur kayak kanvas. Nah, ini juga ada pakai asap-asapnya, jadi kayak permainan opacity-nya juga ada. Gambarnya sangat-sangat detail. Dan segitu aja karya-karya yang masuk di pojok galeri kali ini. Dan sekali lagi aku mau ingetin buat kalian yang mau kirim karya, kalian bisa kirim ke alamat email dialektumilus@gmail.com dengan judul pamer karya, ataupun kalian bisa upload di Instagram dan juga kasih deskripsi karya kalian lalu tambahin hashtag #pamerdialektum. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.